agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Ini memang jangan kecil hati, ada juga ayat yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari olehmu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Ada ayat. Jadi jangan ngambil sepotong-sepotong ayat itu. Kalau ngambil sepotong jadi ke titik ekstrim yang kiri, nanti ke titik ekstrim yang semua ayat harus dihafal. Sehingga kita seimbang dalam kehidupan di dunia ini. Ya kan kita masih hidup di dunia, butuh dunia Pak, tetap butuh dunia. Maka ketika condong kita ke akhirat, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga urusan dunia. Tapi kan kita condongnya kemana? Bukan ke akhirat condong kita, ke dunia kita condong. Maka kita tarik sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Gitu. Jadi kita ini manusia yang kadang condong ke dunia, kadang condong ke akhirat. Tapi begitu muhasabah, condong kita kemana? Dunia Pak. Ibadah berapa lama? Tadi 60 tahun, 20 tahun tidur, 15 tahun kita nggak dihitung, 20 tahun kita kerja sepanjang hidup. Sisa 5 tahun dibagi per 48. Setengah jam soalnya tidur, ibadah kita itu dalam satu hari. Itu pun kalau sholat 5 waktu. Sempat nggak sholat, ngitungnya dari mana lagi itu? Susah. Nah oleh karena itu yang condong kita kepada dunia ini kita perbaiki. Bersihkan muhasabah tobat. Lalu setelah itu bagan yang kelima, maka kita perlu proses tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu adalah menghiasi, mengisi. Yang tadi sudah kita kosongkan, kita isi. Dengan apa? Dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan zikir, dengan istiqomah beramal. Dan pilih-pilih bergaul Pak, Bu. Karena teman ini mempengaruhi. Bergaul itu harus dengan orang-orang yang baik. Dan menjaga kebersihan kalbu terutama. Nah setelah itu, maka akan Allah bukakan. Ini bagian yang keenam, yang disebut dengan proses tajalli. Kita mendapatkan cahaya kemana kita akan melangkah. Kalau hari ini belum bersihkan kalbu. Kalau hari ini belum kita hiasi dengan sholat yang khusyuk, belum kita hiasi dengan amal soleh yang ikhlas, maka boro-boro lihat jalan Pak. Sekarang ini kita ibadah ngikut-ngikut orang saja, ngikut-ngikut aja. Kalau tak percaya, coba ditengok itu di halaman berikutnya. Yang kedua itu. Yang kedua itu saya menulis surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'inna qulubuhum, maka kalbunya itu mutmainnah, tenang kalbunya itu. Disebabkan karena apa? Bizikrillah, disebabkan karena ingat dia kepada Allah, berzikir terus-menerus dia kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah lah maka kalbumu akan menjadi tenang, akan mutmainnah. Pak Ustadz, berzikir belum nih, kalbu belum tenang. Kenapa? Ayat ke-142 surat An-Nisa menjelaskan posisi Bapak Ibu yang belum, kalbunya belum tenang, yang kalbunya belum diisi oleh zikir. Apa itu? Resiko apabila kurang berzikir itu adalah ayat ini barangkali agak cocok sedikit.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bukan berarti enggak sholat orang-orang ini. Sholat, tapi begitu dia mendirikan sholat, dia menegakkan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Pokoknya bawaannya malas saja. Ibadah kepada Allah malas. Tapi sholat juga. Cuma malas. Gitu sholat, ngantuk. Ngantuk. Sholat juga. Nah. Yura'unan nas, dan mereka ria di hadapan manusia. Jadi kalau ibadahnya itu karena dorongan manusia, takut tak disebut orang Islam, sholat takut tak disebut orang Islam, ria. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka mengingat Allah sedikit. Mereka ini sedikit mengingat Allah. Bukan tak ingat, ingat Allah cuma dikit. Siapa mereka? Innal munafiqin. Ini munafik itu sesungguhnya penyakit dohir atau penyakit batin? Penyakit dohir atau batin? Penyakit batin. Dohirnya bos, soleh dia, pada lima waktu. Dohirnya, ini batinnya. Nah oleh karena itu, di sini pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dalam definisinya, dalam hadnya dikatakan al ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu yang untuk mengetahui kondisi kolbu manusia. Apakah kolbu manusia ini mamdud, jelek, tercela, atau mahmud, terpuji. Dan tasbiyah, dan cara membersihkannya. Lalu kemudian wasuluku ilaih, dan cara menjalaninya. Ini tasawuf itu. Makanya kalau ilmu ini dibid'ahkan, kemudian ilmu ini dianggap tidak punya korelasi dengan keislaman, itu ustadz agak kurang baca Quran, kurang referensi. Nah, saya mulai agak keras nih kalau urusan ini sekarang. Kalau dulu saya nggak berani. Nggak berani karena belum akrab, belum benar-benar menyatu keilmuan itu dengan apa? Dengan jamaahnya. Ibaratnya begini, maaflah, kerbau kalau lagi mandi, lagi mandi, kemudian suruh kita tarik, suruh kita kerja, suruh kerja. Kira-kira gimana kerbau itu? Ngamuk, Pak. Demikian juga jamaah, Pak. Jamaah kalau belum kenal ilmu tasawuf, waduh, begitu bilang tasawuf, wah, diserang ustadznya. Oleh karena itu kita pelan-pelan dulu. Ketika lagi mandi ya dibiarkan aja dulu lah, mandilah dulu. Tapi kalau sudah agak siap sedikit, nah barulah kita sedikit kasih penjelasan, agak dipecut sedikit. Yang tadinya agak hobi-hobi malas sedikit sholat, sekarang bangun. Yang tadinya bangun agak-agak terlambat, sekarang kita bangun agak malam sedikit. Yang tadinya amarahnya tinggi, kita turunkan supaya jangan sampai marah. Jadi kebiasaan awal perlu kita balik.
Yang tadinya fokus kita kepada dunia, kita geser kepada akhirat. Ini bukan untuk saya, untuk Bapak Ibu juga. Bapak Ibu juga harus mengarahkan ke sana. Begitu tahu posisi kita di usia yang 49, 50, hampir 60 ini. Tahu bahwa ternyata jalur kita sudah geser jauh, maka segera kembali.